Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zahra dari kelas 12 IPA 5. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi pada organ ginjal melalui proses yang disebut dengan ekresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Ginjal terdiri dari banyak penyaringan disebut nefron. Kita akan mengulas tentang nefron karena berperan dalam proses pembentukan urin. Nefron terbagi menjadi dua. Satu, ada badan Malpighi dan saluran atau tubulus. Badan Malpighi terbagi menjadi dua juga, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Bagaimana proses pembentukan urin? Terjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi. Tahap ini disebut tahap penyaringan, dimulai darah masuk ke glomerulus, kemudian terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah dan protein. Akan diserap kembali dan zat yang dikeluarkan berupa orobilin, urea, glukosa, air, asam amino, kalsium, kalium, klor, atau disebut urin primer. Tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion, kalium, dan sedikit urea. Hasil dari reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, urobilin. Kemudian urin sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal. Di sini tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Di sini air, ion, nutrium, klor, dan juga urea masih diserap dan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Urin akan dikeluarkan dari ginjal ke kantong kemih, kemudian melalui sebuah saluran disebut dengan ureter. Proses pembentukan keringat. Aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap terjaga. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas ini dikirimkan ke hipotalamus sehingga hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim akan memberi respon ke kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme. Sehingga kulit akan membuka pori-pori sehingga menghasilkan keringat. Wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika mencapai masa pubertas, akan mengalami menstruasi. Uterus pada wanita akan berkembang jika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Itu yang disebut dengan menstruasi. Perhatikan gambar dan fokus pada level hormon, lalu kita beri warna berbeda. Kuning estrogen, hijau FSH, biru muda LH, biru tua progesteron. Dan inilah gambar atau proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Fase menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal. Fase menstruasi dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan. Terjadilah keluarnya darah dari vagina. Ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Fase folikuler. Awalnya hipotalamus mengirim sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepas FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Ini terjadi ketika hari ke-6 sampai ke-14. Fase ovulasi, yaitu proses ketika ovarium melepas sel telur. Meningkatnya kadar estrogen pada fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Fase luteal, setelah folikel melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum. Luteum dapat melepas beberapa hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon membuat lapisan rahim menebal dan siap ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan estrogen dan progesteron.
Peredaran darah pada manusia. Jantung meliputi serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, dan katup jantung. Perhatikan gambar peredaran darah ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh dialirkan masuk ke dalam jantung bagian serambi kanan oleh pembuluh vena. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan melalui katup. Oleh bilik kanan, darah tersebut dipompa melalui pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru akan dibawa lagi oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Lalu melewati katup di sebelah kiri namanya valvula bicuspidalis, masuklah ke bilik kiri. Oleh bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Arteri terbesar namanya aorta. Darah ini akan dialirkan oleh aorta ke seluruh tubuh bagian atas seperti kepala, tangan, dan lain-lain maupun bagian tubuh bawah, kaki, dan lain-lain. Secara sederhana, sirkulasi urutan peredaran darah besar manusia adalah bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, serambi kanan. Peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri.